Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idayanti. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait perbandingan classical test theory dan item response theory atau yang umum kita kenal dengan teori tes klasik dan teori tes modern. Pertama-tama kita membahas terkait dengan latar belakang perkembangan teori tes. Teori tes klasik berkembang sejak awal abad ke-20 yang berfokus pada skor mentah yang diperoleh peserta tes. CTT atau tes klasik ini sangat efektif pada zamannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, para peneliti menyadari bahwa ada beberapa keterbatasan yang perlu diatasi, terutama dalam hal akurasi pada level item atau soal individu. Untuk mengisi kekosongan ini, muncullah IRT pada tahun 1960-an. IRT ini menawarkan pendekatan yang lebih rinci dan adaptif yang memungkinkan analisis yang lebih spesifik terhadap tiap butir soal. Jadi tes modern ini mengandalkan pemodelan matematika untuk menganalisis item tes dan kemampuan peserta. Kemunculannya inilah yang banyak mengatasi masalah-masalah dalam tes klasik. Kemudian perkembangan selanjutnya, kedua tes ini terus berkembang dan digunakan secara luas dalam praktik pengukuran dan evaluasi. Konsep dasar dari teori tes klasik adalah teori tes klasik ini merupakan pendekatan yang sederhana namun kuat untuk memahami bagaimana skor pada suatu tes dapat mencerminkan kemampuan sejati seseorang. Teori tes klasik merupakan teori pengukuran yang memodelkan skor tes sebagai kombinasi dari skor sebenarnya dan error. Kemudian asumsi dasar dari tes klasik ini yang pertama adalah teori tes berbasis skor murni. Artinya, skor yang diperoleh dalam tes klasik merupakan jumlah jawaban benar atau salah dari peserta tes atau testing. Kemudian yang kedua, kesalahan pengukuran dalam tes klasik adalah kesalahan yang dianggap tidak sistematis atau random. Dan yang ketiga adalah bahwa tes klasik awalnya mendasarkan asumsinya pada jawaban benar atau salah dari peserta tes dan dibandingkan dengan peserta tes lain yang mengerjakan soal-soal atau butir-butir yang sama. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah kurangnya fleksibilitas karena hasil peserta seringkali bergantung pada kelompok tes secara keseluruhan, bukan pada analisis item secara individu. Kemudian komponen dasar dari tes klasik itu yang pertama ada observer score, yaitu skor akhir yang diperoleh oleh peserta tes pada suatu instrumen pengukuran. Skor ini merupakan nilai yang dapat diukur dan dilihat langsung, biasanya diwakili oleh total poin atau nilai yang dicapai oleh peserta berdasarkan responnya pada setiap item dalam tes. Kemudian komponen yang kedua ada true score, merupakan skor yang mencerminkan kemampuan atau karakteristik sejati peserta yang diukur oleh tes tanpa berpengaruh dari variabel lain. Dan yang ketiga, error. Error ini merupakan kesalahan pengukuran yang bersifat acak yang bisa timbul akibat berbagai faktor eksternal atau internal seperti suasana hati peserta atau kondisi lingkungan saat tes sedang berlangsung. Nah, konsep ini membantu kita memahami keterbatasan dalam setiap hasil pengukuran. Parameter dan informasi dalam tes klasik. Yang pertama ada validitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa validitas merupakan sejauh mana tes mengukur apa yang memang ingin diukur. Sementara reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil tes jika tes dilakukan berkali-kali. Ada pula daya beda dan tingkat kesukaran yang membantu kita menilai efektivitas dari butir soal. Kemudian selain itu ada pula fungsi pengecoh, kesalahan pengukuran dan penyetaraan skor. Ini adalah parameter-parameter
yang ada di dalam tes klasik. Berikutnya kita membahas tes modern. Untuk konsep dasar teori tes modern ini adalah atau biasa kita sebut dengan teori responsi butir. Biasa juga ada yang menyebutnya latent trade theory atau LTT atau item response theory atau IRT. Dalam beberapa aplikasi biasa dikenal dengan nama latent trial model atau LTM. Nah, dalam pembahasan ini kita akan menyebutnya sebagai teori responsi butir, TRB atau item response theory atau IRT agar lebih mudah dalam pembahasannya. Konsep dasar IRT atau tes modern. Pada praktiknya, tes modern ini dapat dikenali dan dideskripsikan dalam bentuk kurva karakteristik butir yang biasa disebut dengan item karakteristik curve dan fungsi karakteristik butir yang biasa disebut item karakteristik function yang menggambarkan bagaimana peserta dengan berbagai tingkat kemampuan merespon setiap item. Nah, ini memungkinkan tes modern memberikan analisis yang lebih detail dan dalam beberapa kasus lebih akurat dibandingkan dengan tes klasik. Dengan demikian, tes modern ini sangat berguna dalam tes adaptif atau tes berbasis komputer yang membutuhkan fleksibilitas. Teori ini berfokus pada 3 unsur pembentuk teori responsi butir, yaitu yang pertama adalah butir atau soal-soal atau item. Kemudian yang kedua adalah peserta tes yang merespon butir tersebut, sampel, responden, atau populasi. Dan yang ketiga adalah isi respon peserta terhadap butir atau hasil atau kinerja. Kemudian prinsip IRT, yang pertama ada relativitas. Relativitas ini merupakan level ability atau kemampuan relatif peserta terhadap peluang menjawab benar. Dan yang kedua adalah probabilitas. Probabilitas peserta tes menjawab benar pada butir disesuaikan dengan kemampuannya. Setiap butir soal dalam tes modern itu dianalisis berdasarkan peluang peserta dengan tingkat kemampuan tertentu untuk menjawab benar atau salah. Sebagai contoh, seorang peserta dengan kemampuan tinggi itu memiliki probabilitas lebih besar untuk menjawab benar pada soal yang sulit dibandingkan peserta dengan kemampuan lebih rendah. Dengan pendekatan ini, tes modern mampu memberikan hasil yang lebih mendetail dan menggambarkan profil kemampuan peserta secara lebih spesifik. Asumsi dasar dari IRT ada yang pertama adalah unidimensi. Dalam hal ini bahwa tiap butir itu mengukur satu kemampuan. Jadi asumsinya bahwa satu soal satu butir itu hanya mengukur satu kemampuan. Kemudian yang kedua independensi lokal, yaitu jawaban peserta tes terhadap butir soal tidak mempengaruhi jawaban peserta terhadap butir soal lain. Dan yang ketiga adalah invariansi atau karakteristik butir soal tidak tergantung pada distribusi parameter kemampuan peserta tes dan parameter yang menjadi ciri peserta tes tidak bergantung dari ciri butir tes. Parameter IRT atau tes modern. Parameter A atau parameter tingkat diskriminasi butir. Kemudian B, parameter kemampuan peserta yang merupakan representasi dari theta. C, parameter kebetulan menjawab benar atau guessing. Dan yang keempat adalah D, parameter peluang menjawab salah atau inattention.
Parameter A ini merupakan tingkat diskriminasi butir yang mampu membantu kita memahami seberapa baik butir soal itu bisa membedakan peserta dengan berbagai kemampuan. Kemudian untuk parameter B untuk mengukur tingkat kemampuan peserta, serta parameter C untuk memperhitungkan kemungkinan peserta menebak jawaban yang benar. Kemudian yang terakhir untuk parameter D itu adalah peluang menjawab salah oleh peserta yang memiliki tingkat kemampuan tinggi. Perbandingan, tabel perbandingan antara tes modern dan tes klasik. Pertama-tama kita bahas terkait dari dasar teorinya. Dasar teori untuk tes klasik itu berdasarkan teori reliabilitas klasik, yaitu skor observasi merupakan gabungan dari skor sebenarnya dan error. Sementara tes modern berdasarkan pada analisis butir soal yang memfokuskan pada respon individu terhadap setiap butir soal. Kemudian aspek yang kedua adalah fokus pengukuran. Untuk tes klasik itu menilai skor total atau agregat pada tes. Sementara tes modern itu menilai setiap item secara individual yang mempertimbangkan karakteristik dari tiap butir. Aspek yang ketiga ada reliabilitas. Reliabilitas ini dinilai dari keseluruhan tes dan umumnya diasumsikan konsisten antar butir di dalam tes klasik. Kemudian di dalam tes klasik ini tes yang panjang diasumsikan akan menghasilkan skor yang reliable dibandingkan dengan tes yang pendek. Sementara untuk tes modern, reliabilitas diperoleh dari analisis individual setiap butir, sehingga lebih detail. Tes yang pendek ini bisa saja menghasilkan skor yang lebih reliable dibandingkan skor yang lebih panjang, dibandingkan tes yang lebih panjang. Kemudian yang keempat parameter. Tes klasik menggunakan parameter tes yang lebih terbatas seperti daya beda, tingkat kesukaran, fungsi pengecoh, dan kesalahan pengukuran. Untuk tes modern menggunakan parameter untuk setiap item seperti kesulitan butir, diskriminasi, tebakan, dan inattention. Kemudian aspek selanjutnya error pengukuran. Tes klasik mengasumsikan error pengukuran konstan untuk semua peserta tes, sementara tes modern mengasumsikan error pengukuran bervariasi antar peserta, tetapi digeneralisasikan untuk semua populasi. Aspek selanjutnya adalah generalitas. Hasil dari tes klasik cenderung dipengaruhi oleh homogenitas kelompok peserta tes. Sementara tes modern lebih fleksibel dalam analisis lintas kelompok dan cocok untuk analisis pada individu yang beragam. Aspek selanjutnya dalam penggunaan. Untuk tes klasik digunakan untuk tes yang lebih sederhana atau evaluasi skala besar. Sementara tes modern dapat digunakan untuk tes adaptif, seleksi dan diagnostik individual, serta lebih cocok untuk tes komputer. Kemudian aspek berikutnya adalah skala pengukuran. Pada tes klasik, skala pengukuran umumnya ordinal dan atau interval, sementara tes modern skala pengukuran bisa lebih kompleks termasuk pemodelan pada skala interval ataupun rasio. Aspek selanjutnya dari segi kelebihan. Untuk tes klasik, kelebihannya itu adalah sederhana, mudah dipahami, dan dapat diterapkan dengan sumber daya terbatas. Dan fokus pada skor tes yang dapat diinterpretasikan secara langsung. Sementara tes modern itu membutuhkan pemahaman yang lebih kompleks, namun dapat menghasilkan pengukuran yang jauh lebih akurat. Kemudian fokus pada karakteristik item tes dan kemampuan peserta yang tidak bergantung pada sampel. Kemudian dari aspek kelemahan, tes klasik itu kurang presisi karena tidak memperhitungkan karakteristik individual tiap item. Sementara tes modern lebih kompleks dalam penerapan dan membutuhkan teknologi serta pemahaman statistik yang tinggi.
Demikianlah perbandingan antara teori tes klasik dan teori tes modern. Terima kasih dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.